Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazdama qawmun fi baitin min buyutillah yazruna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah. Tidaklah sebuah kaum ini jamaah berkumpul di salah satu masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, akan mendapatkan sakinah, ketenangan, kenyamanan hati, lapang dada yang tidak mungkin didapatkan kecuali di majelis ilmu. Yang kedua, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di majelis ilmu. Semakin sering kita hadir di majelis ilmu, semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dihadiri oleh para malaikat karena mereka menghormati ilmu, memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Dan yang paling utama, disebut nama-nama orang yang hadir di majelis taklim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di depan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membacakan kitab Tauhid yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab.
Muhammad bin Abdul Wahab mengarang kitab dengan begitu indah. Pertama diawali dengan kedudukan tauhid. Yang kedua tentang keutamaan tauhid. Dan yang ketiga yakni man tahaqqaqa ay man haqqaqa tauhid, orang yang menegakkan tauhid dakhala jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, berarti dia langsung masuk surga. Karena yang masuk surga itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama masuk surga langsung, tanpa hisab, tanpa adab, selamat mulai dari alam kubur, alam mahsyar, sirat, selamat sampai di surga tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa rasa lelah dan capek, tanpa takut dan seterusnya. Yang kedua, orang yang masuk surga namun dia mendapatkan berbagai siksaan. Bisa jadi dia mendapatkan siksa kubur, kemudian terhenti siksa kubur itu. Bisa jadi dia mendapatkan siksaan di alam mahsyar, kemudian mendapatkan siksaan di sirat, berjalan di atas sirat bertahun-tahun lamanya. Karena sirat ini digambarkan lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan licin. Dan di atasnya ada kail-kail yang akan menghantam. Kalau yang terdorong maka akan terhempas ke neraka. Nah, orang yang kelompok yang kedua ini dia tidak masuk neraka, namun perjalanannya begitu berat dari mulai alam kubur, alam mahsyar, hisab, sirat dan seterusnya. Bisa jadi lukanya parah, bisa jadi kakinya terpotong, badannya terkoyak, namun dia selamat dari api neraka dalam keadaan sangat berat. Masuk surga tanpa masuk neraka, tapi dalam keadaan berat. Dan yang ketiga, orang yang masuk surga namun terlebih dahulu diadab di dalam neraka jahanam. Nah, orang yang menegakkan tauhid, orang yang mengamalkan tauhid, tentu setelah dia paham tauhid, tentu setelah dia paham apa itu syirik, bahaya syirik, keutamaan tauhid, kedudukan tauhid, membatal tauhid, kemudian mengamalkan. Barang siapa yang menegakkan tauhid, yakni menyempurnakan tauhid, maka dakhala jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Maksudnya langsung masuk surga tanpa dihisab dan diadab terlebih dahulu. Kemarin kita telah membacakan surat An-Nahl. Intinya Nabi Ibrahim adalah imam tauhid, sebagai teladan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari kesyirikan, dan layak kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi kita dalam masalah tauhid. Kemudian
Kita lanjutkan pembahasannya. Muallif menyebutkan atau menuliskan surat Al-Mu'minun ayat ke-57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maka dalam ayat ini, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-57 sampai 61, inilah sifat orang yang menegakkan tauhid, sifat orang yang menyempurnakan tauhid. Yang pertama, mereka yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Min khasyati rabbihim mushfiqun. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ini bagian dari apa? Ibadah. Kalau ibadah harus terkumpul 3: cinta, khauf, dan roja. Dan kita harus pandai-pandai menempatkannya. Ya. Kalau kita sedang memperbanyak ibadah, boleh kita memperbesar rasa roja kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap bahwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ibadah itu dilakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila kita dihadapkan dengan maksiat, di kamar sendirian jam 10 malam, tutup pintu kamar, kunci, jepret pada malam, tinggal sendiri, buka HP, buka aplikasi. Nah, ketika sendirian itu besar kemungkinan berbuat maksiat. Nah, yang dikedepankan khauf atau roja? Roja atau khauf? Khauf. Kalau roja itu bahaya, lahir maksiat Allah melalui hamba itu roja. Tapi tingkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita terjebak di lift berdua, ikhwan dan akhwat. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini fitnah, ya, fitnah. Maka ketika terjebak seperti itu, didekatkan dengan maksiat, maka perbanyaklah rasa takut kita, perkuatlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut yang hak, yang benar akan menjadi benteng dari kita, benteng yang kuat agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun.
Mereka takut kepada Allah. Ini sifat yang pertama. Jadi kalau kita mengharapkan ingin masuk surga tanpa hisab tanpa adab, harus besar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang takut kita kepada Allah itu tipis, ya. Kadang takut, kadang lupa. Maka sulit kita mengharapkan masuk surga tanpa hisab tanpa adab kalau belum tertanam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muda hari ayah calon petahana tadi hari sinar soleh calon petahana tadi ayah luar clear salto atau nyanyinya Jojo Medan, ya. Padahal dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia belum memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sulit untuk mengharapkan dia masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Berarti mindernya memberi syarat masuk surga tanpa hisab tanpa adab ketika punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi benteng agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tewani ka istri misalnya, istri yang hiji-hiji tidak boleh hiji istri. Bukan tidak berani, tapi kita menahan dari membentak itu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyiruna bil ma'ruf, bergaulah perempuan ini istri dengan baik. Maka kalau dibentak berarti melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berkata-kata manis, memuji istri, merayu sehingga istri kelompok-kelompok, itu tanda suami yang baik dan soleh. Namun salah kita muji berarti tanda suami yang kurang soleh. Kita memuji istri. Nah, ketika kita berarti sifat asli, karena mertua jauh, bapak ibunya jauh, kita istri berada di rumah kita, kemudian dicarekan berdasarkan akhlak dasar yang bisa. Tapi karena kita sayang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, harus sayang kepada istri, maka kita menyayangi. Berarti ini sudah kuat takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab, wa yusaddiquna bi ayati al-munazzalah. Mereka beriman dan membenarkan terhadap kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, baik kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, dan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak beriman terhadap kitab, maka tidak dikatakan seorang mukmin. Dia beriman terhadap Rasulullah dan tidak membedakan Rasul-Rasul, dan beriman terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasul. Kemudian yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka yang tidak
mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, yang kedua apa? Beriman kepada kitab. Yang ketiga, tidak menyekutukan Allah. Yang keempat, berlomba-lomba, ulaika yusari'una bil khairat, dalam kebaikan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak berbuat syirik, tidak berdoa kepada selain Allah, karena doa itu bagian dari ibadah. Ya Hasan, ya Husain, orang-orang Syiah, mereka menyekutukan Allah dengan Hasan dan Husain, kufur, syirik, musyrik. Ya Abah, ada juga yang panggil Abah. Kalau kamu nanti mau lahiran, supaya tidak terasa sakit, sebut nama Abah 3 kali. Abah, Abah, Abah. Lamun tidak jauh, supaya dengan cagar sebut Syekh, Syekh Amin, Syekh Bulan, ya, dan seterusnya. Berdoa kepada selain Allah, termasuk kita hindari, jangan latah. Meskipun hati kita sebenarnya tidak mendoakan Allah, tapi ini hindari. Ketika diundang anjing, udah ngobrol, ma, seolah-olah meminta tolong kepada emak-emaknya ke ayah. Malah dikali mainkan di mana? Kemudahan kita berikan. Ini bisa jadi orang tua yang sudah 70 tahun ketika merasa sakit yang dipanggil siapa? Ma. Aduh jadi atau ma itu. Ma, yang dipanggil siapa? Ma. Meskipun tidak meniatkan apa, menyebut Allah Subhanahu wa taala, itu hindar. Karena takut ya bisa menjadi wasilah sebuah kesyirikan. Maka panggil Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembelih untuk selain Allah. Tidak menyembelih untuk Nyiroro Kidul, untuk Nyibloro dan lain-lain, untuk yang ada di Gunung Kira, untuk ya penjaga gunung dan seterusnya. Maka menyembelih untuk Allah jatuh kepada kesyirikan. Bersumpah dengan nama selain Allah, datang ke dukun. Dukun itu apa? Dukun itu orang yang mengaku percaya, yang mengaku memiliki kemampuan mengetahui perkara gaib, mengetahui perkara gaib. Apapun namanya, mau dipanggil ustaz, kiai, gus dan seterusnya, kalau dia mengaku tahu perkara gaib, maka dia sesungguhnya hakikatnya adalah dukun, sihir, dan hukumnya kafir, harus disembelih, dibunuh. Dukun ini ya, ada lagi viral ya, dukun dan perdamaian dunia.
mesraan ya. Cai dukun tiga wena naon nyantet, pelet, sihir, ya sate jeung perdongian bersatu. Ada nyambung. Bagaimana orang yang datang ke dukunnya sama kufur kalau dia percaya kepada dukun, berbahaya. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, bukan kita. Kadang-kadang kita belum sampai berlomba-lomba. Nah, ada dengan software dan nyepat muhasabah, baca Quran, alasan sibuk ke salam-salam meraca. Dari sodako alasan awaludai dari sodako. Dari sholat sunat isi kita buru balanja dari sholat sunat. Dari puasa sunat kita buru sahur dari puasa sunat. Dari duha ayat alasan. Dari tahajud ayat alasan. Dari sodako ayat alasan. Aturin ku amal-amal orang suka surga. Sholat wajib na hese, sholat sunnah na tinggalin, puasa sunnah na tara, sodakoh na hese, baca Al-Quran na jarang, birul walidain na sempurna, reku amal mana atau orang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan, rajin puasa sunnah, rajin tahajud, tekabur tahajud diganti ku sholat duha, ya. Dan yang harus diperhatikan termasuk dalam rangka menegakkan tauhid adalah mereka yang senantiasa memperbaiki hubungan baik dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Pak, Bu, muntah ditakdirkan orang rajin sholat betik, rajin sholat duha, rajin sholat sunnah, gampang sodako, dermawan, tapi kan ukur ekot-ekot, tapi resep hanya nyeri tetangga, suka menyakiti tetangga, maka seluruh amalan tadi, sholat malamnya, puasa sunnahnya, baca Qurannya, sodakohnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia senang menyakiti tetangga, kalau dia suka menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga kumaha? Menggibahnya, hasad, ngamilara anak ya, komo nabi dan kawan nyarekan lak-lak dasar kata tangga, pikirkan nunjuk roh kebentak-bentak, atau kita mengambil hartanya, mengganggunya dan seterusnya. Maka amalan-amalan yang sifatnya hubungan kita dengan Allah tidak akan terhapus kalau buruk akhlak kita kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga. Ini harus diperhatikan. Manusia yang terbaik bukan mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang terbaik bukan mereka yang hanya memperhatikan kebaikan kepada sesama manusia, tapi harus digabungkan baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan sesama
manusia. Kayak jawab bagus, barang kau batul, tapi tak sholat. Ditanya nanti kenapa kamu gak sholat? Sing penting hati Bang jawab aja. Jawabannya sing penting hati ya. Kadang-kadang ditanya lagi kenapa kamu tidak sholat? Mungkin saya belum dapat hidayah. Tidak mungkin, doakan saja supaya saya dapat hidayah. Oh gitu ya. Begitu Yusufah tong digawe, tong digawe, kurang didoakan mungkin. Didoakan cukup lah, itu mau bisa dahar. Berdunia usaha, berakhirat membuat hidayah dan ini kebenaran gitu ya. Mereka yang memiliki 4 sifat ini, ya Allah janjikan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Gimana? Ayat 60. Ulaika yusari'una bil khairat. Mereka ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini hampir sama dengan yang ke-61. Jadi setiap ya mereka mendengar ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sifatnya ada 4 di sini. Ada faedah yang bisa diambil. Yang pertama, wujubul khauf min adzabillah, wajib takut terhadap azab Allah. Wajib takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuni neraka di dalam hadis disebutkan giginya saja itu sebesar gunung Uhud. Gigi taringnya itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud lagi seberapa meter kalau gunung Uhud langkung 100 meter, langkung 100 meter. Coba pegang gigi kita, ada 100 meter. Gigi taringnya itu sampai di atas 100 meter. Kalau penghuni neraka dulu, maka tempat duduknya antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu kurang lebih 450 km. Tasik Jakarta seberapa? Berapa? Berarti lebih ya. Berarti di Tasik Jakarta. Merah. Tempat duduknya. Pundak ke pundaknya perjalanan berbulan-bulan. Itu satu penghuni neraka. Kulitnya tebal, bukan tipis seperti itu. Itu satu orang. Dan yang menyeret di neraka ini para malaikat berjumlah miliaran. Berjumlah miliaran. Luasnya neraka ketika Rasulullah SAW mendengar sesuatu yang dahsyat, kemudian Rasul menjelaskan itu adalah suara batu yang sudah 70 tahun melayang-layang baru sampai setelah 70 tahun lamanya. Kedalaman. Kemudian setelah penuh, di satu orangnya itu kan sebesar tadi itu ya, lebarnya tingginya 100 meter, berarti tingginya puluhan kilometer, ratusan kilo
kilometer. Itu satu orang, sedangkan yang di dalam neraka ini miliaran orang. Jadi betapa luasnya neraka. Dan ketika sudah penuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan yang menurunkan kakinya, betisnya, sehingga berlarian untuk api neraka ini. Ya. Dan masih mereka mengatakan hal min mazid, maka masih ada tambahan, masih luas neraka. Ini ada siksa neraka. Mereka orang-orang yang di neraka minta diringankan, berdoa kepada Allah. Allah tidak mengijabahnya. Kalau tidak mau diringankan, minta sesekali istirahat dalam dirasa mengikuti hari Minggu atau masyarakat. Tidak ada diliburkan, tidak ada diistirahatkan. Bahkan terakhir mereka minta agar dimatikan saja, tidak dimatikan. Ya, siksa neraka jahanam. Dan air minum mereka adalah air timah yang dipanaskan, logam yang dipanaskan. Ketika dimakan, diminum itu hancur tenggorokannya, hancur dada dan seterusnya. Tidak ada tempat yang nyaman di neraka jahanam. Bahkan satu hari di alam akhir di neraka jahanam perbandingannya sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Jadi kalau diponis sehari di neraka jahanam sama dengan umur Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Bukan 60 tahun, 70 tahun, tapi sampai 1000 tahun kalau satu hari. Maka sebenarnya umur kita ini di dunia ya, kurang lebih hanya 1,5 jam ukuran akhirat. 1000 tahun ya, setengah harinya itu 500 tahun, berarti 12 jam 500 tahun. Kalau setengah dari setengah, seperempat, berapa? 500 dibagi 2, 250 tahun. 6 jam sama dengan 250 tahun. Ada yang umur kita 210 tahun, gajah bernaya, ingkong terus haus, manusia tidak ada. Maka setengahnya 3 jam berapa? 125. Ada yang 125? Gak ada. Rata-rata 60 tahun, berarti hanya 1,5 jam saja. Hidup kita di dunia ini hanya 1,5 jam saja kalau mengikuti perhitungan akhirat. Sebentar, sangat sebentar. Illa syiyatan Allah. Ya, waktu pagi atau waktu sore saja, sangat sebentar, hanya 1,5 jam. Maka betapa bodohnya mereka yang mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, wujubul iman bi ayatillah. Wajib beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang ketiga, tahrimus syirki bi jami'i anwa'i wa suwarihi. Haram melakukan kesyirikan dengan bentuk apapun, dengan bentuk dan jenis apapun. Mau syirik ucapan, syirik perbuatannya, apalagi sampai hatinya. Dan yang kelima, disunnahkan kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Mungkin Allah alam, saya nggak tahu, ini tebak-tebak saja. Di sini juga disediakan apa? Makan. Alhamdulillah, kadang-kadang dari pagi saya belum makan, bisa makan di sini. Ya, tapi bukan curhat, itu kadang-kadang. Bisa jadi ini ti abi bontengna, ti abi uyahna, ti abi cengekna, ti abi beasna, ti abi endongna. Aya mau ya
anu lankur ngumpul aya berbanyak tuh. Tapi yang paling bahaya mah mantu antar tapi komentar we unggal makan kurang anu kurang ieu ngerek apa. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami istri artinya berlomba-lomba kebaikan. Baheula-heula bangun tidur sahar manggulana bangun ke istrinya, atau suami yang si istri yang duluan bangunkan suami, atau baheula-heula beres hatam Quran neng ulang atau kah neng rumah sih kah besok naon uang lomba maca Quran yuk hataman ayo hadiah naon lamun neng kenging 10 gram emas berlomba-lomba atau menghafal Quran 1 juz, ya berlomba saling setor suami istri itu indah. Ya. Tak terasa lama-lama hafal tuh hatam Quran, hafal 30 juz karena semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau ikhwan dengan ikhwan, yuk kita hafal hadis Arba'in Nawawi berpasangan sehari 1 hadis atau seminggu 1 hadis. Seminggu 1 hadis 1 tahun selesai Arba'in Nawawi. Seminggu 1 hadis. Kalau 1 tahun 1 hadis 40 tahun selesai Arba'in Nawawi. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ayat yang mulia ini mengabarkan kepada kita bahwa untuk yang mengharapkan masuk surga tanpa hisab tanpa adab, maka perhatikan yang 4 tadi. 1, takut kepada Allah. 2, yang kedua beriman kepada kita. Yang ketiga tidak berlaku kesyirikan. 4, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti sop yang pertama itu harus berlomba-lomba. Kalau tinggal hiji deui ulah ngamangakeun tuh angkat ayo tak beri pangkar barang jadi ke barang sultan gitu. Itu berlomba-lomba. Ya. Maka ayat ini mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa karena mereka telah menegakkan tauhid dan menyempurnakan tauhid itu dengan 3 tahapan. Menyempurnakan tauhid dengan 3 tahapan. Yang pertama, menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Yang kedua, menjauhi kebid'ahan. Dan yang ketiga, menjauhi kemaksiatan. Kalau syirik, kalau sampai syirik akbar, maka pelakunya dihukumi musyrik. Kalau musyrik berarti terhapus seluruh amalnya. Terhapus seluruh amalnya. Dia akan masuk neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Maka orang yang melakukan kesyirikan hancur tauhidnya. Kemudian yang kedua apa? Bidah. Kalau pelaku bidah hancur dia tauhid. Tidak, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Kecuali dalam bid'ah ada unsur syiriknya. Bid'ah itu tidak semuanya apa? Syirik. Tapi bid'ah adalah wasilah menuju kesyirikan.
Ayo pikir, ya Latif syirik ke? Tidak, tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah, 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 Allah. Lama bismillah. Berbeda. Tapi ayat terus tinggi, terus tergolongir dan seterusnya. Tidak ada unsur syirik ketika membuatkan Allah. Tapi yang namanya bid'ah itu sangat kecil harapan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang Allah rahmati. Dan bid'ah ini pelakunya sangat gampang masuk jin. Artinya apa? Kesurupan. Ayo itu nomor ya, karena kelamaan masuk jin gitu ya. Termasuk pemusik itu pun sangat rentan dan mudah masuk syaitan, masuk jin, kesurupan. Maka berbeda dengan ahli sunnah yang mereka meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik, meninggalkan musik, itu kuat bentengnya, tidak mudah untuk dimasuki jin dan seterusnya. Adapun kalau maksiat ini mengurangi apa? Tauhid, mengurangi keimanan, mengurangi, tidak sempurna keimanannya, tidak sempurna tauhidnya. Kalau syirik hancur tuh tauhidnya. Bid'ah mengurangi kesempurnaan, maksiat mengurangi kesempurnaan. Maka pelaku dosa besar selama dia masih mukmin tapi dia melakukan dosa besar, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, jika Allah mengampuni, ada orang ahli tauhid masih suka maksiat, dia belum bertaubat, keburu mati, meninggal, maka nasibnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, jika Allah mengampuninya, Allah akan memasukkan dia langsung ke surga Allah tanpa masuk ke neraka. Jika Allah ingin mengadabnya, Allah adab dulu dia di neraka, namun pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Berbeda dengan mereka orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, sehingga mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan mereka orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah menyebutkan bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Sholat, itu masalah. Penting iman pasti ke surga. Bahkan mereka mengatakan imannya Abu Bakar As-Siddiq itu sama satu derajat dengan imannya iblis, karena menurut mereka iman itu cukup mengakui adanya Allah meskipun tanpa syahadat, tanpa sholat dan seterusnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di pertengahan. Ahlus Sunnah mengkafirkan hanya mereka-mereka yang jatuh kepada kesyirikan. Ada pelaku dosa besar tetap dikatakan mukmin di dunia dan di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Allah memaafkan, Allah maafkan, selamat dia dari api neraka. Andai Allah ingin mengadabnya, Allah adab dia di api neraka, namun pada akhirnya Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di 4 sifat itu. Dan yang paling
yang paling kita khawatirkan ini generasi setelah kita. Karena sekarang ya dimunculkan, bahkan diviralkan, malah kayak naik tahta atau naik apa gitu. Ya, dulu dukun ini ya, atau sekarang ini masih dianggap apa? Buruk gitu, sehingga tidak langsung menunjukkan dukun, tapi apa? Ahli spiritual atau supernatural apa? Nah sekarang malah terang-terang menyebutkan apa? Dukun. Nah, ini bahaya. Maka bentengi keluarga, anak, cucu kita dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Karena orang yang paham tauhid itu pun harus paham syirik. Paham tauhid untuk menegakkan tauhid, paham syirik untuk menjauhinya. Orang yang paham sunnah, maka dia pun akan paham bid'ah. Jadi kalau belum paham sunnah, kalau dia tidak tahu perkara bid'ah, orang yang tahu bid'ah belum tentu paham sunnah. Tapi orang yang paham sunnah paham bid'ah. Jadi kalau kita belum bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, nah jadi dan pelaku bid'ah mereka tidak paham sunnah. Ahlu sunnah paham ini sunnah, ini bid'ah. Harus tahu. Ya. Dan yang jadi masalah kadang-kadang ya orang yang tidak mau belajar, hanya sekedar katanya dan katanya. Seperti misal banyak yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Puasa seperti itu. Berapa? 3, 1, 2, 3. Ya. Seolah-olah itu sunnah, seperti ayat Maulid 13, 14, 15. Ini 1, 2, 3. Ada yang sampai 10 ada? Ada juga yang sampai 10. Ya. Maka kita katakan bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang Allah haramkan, di antaranya bulan Rajab. Dan beribadah di bulan haram lipat gandakan pahalanya, bermaksiat di bulan haram semakin berat ya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ingatkan pahala ngumpul, pas dosa bohong. Ayo nama salat sunnah, nama baca Quran, maksiat jalan lupa. Kalau maksiat pun dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini sifatnya umum, bukan puasa. Kita tambah baca Al-Qur'annya, kita tambah zikirnya, kita tambah puasanya, kita tambah sedekahnya. Maka umum seluruh kebaikan tingkatkan pada bulan Rajab. Bahkan baca Quran lalu mulai di bulan Rajab. Rajab te Syaban te tanggal hiji acan kene di tanggal 20 hiji ke kami bulan puasa. Mulai dari sekarang kita mulai membaca Al-Quran. Jadi seluruh amalan umum, bukan hanya apa puasa yang dikhususkan. Boleh puasa di bulan Rajab, boleh Senin Kamis. Kalau mau ditingkatkan tambah ayat maulidnya. Kalau mau ditingkatkan silahkan puasa Daud, Senin, Rabu, Jumat, Minggu, Selasa, Senin, setelah sehari. Tapi mengkhususkan puasa
di tanggal 1, 2, 3 atau 11 sampai 10 khususkan puasa Ramadan, maka ini tidak ada sunnah. Nah, ketika ada orang yang menyampaikan fatwa, misalnya fatwa siapa? Fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Berkata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa tidak ada dalil yang sahih berkaitan dengan mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Perbanyak amal, tingkatkan ibadah, dan tidak mengkhususkan ibadah apapun di bulan Rajab. Kemudian di-share orang-orang yang menolak sunnah, cukup mereka mendengar dari kiainya. Hati-hati dengan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mah ulama nusuk dipakai Wahabi, nusuk Abidah dan pasunatan orang. Itu ulama Wahabi yang suka membid'ah-bid'ahkan pasunatan orang. Hanya dengan kalimat itu cenah eta teh ulama Wahabi. Ibnu Taimiyah kata apa, Wahabi kata apa nanti cenah. Tapi di sini akidah, di sini prinsip. Kade kata teh anu osok ngabidahkeun pasunatan urang, anu sok ngabidahkeun tawasul, asa ngabidahkeun AB dan seterusnya. Mereka menganggap bahwa amalan mereka itu adalah sunnah. Maka jelas mereka tidak paham mana sunnah, mana bid'ah. Dan mereka menganggap bahwa bid'ah itu itu hanya dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara dunia silahkan. Tapi kalau ini bid'ah, berarti apa? Naik pesawat juga apa? Bid'ah. Berarti kalau naik haji udah Wahabi masih belum pakai udah naik pesawat. Ya, ini sangat keliru. Bahkan kiai mereka, di atas kiai mereka ini tidak paham apa itu sunnah dan tidak paham definisi bid'ah. Ya, karena ahlu sunnah, paham bid'ah, tetapi ahlu bid'ah dia tidak paham bid'ah dan tidak paham sunnah. Nah, barangkali sampai di sini yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.